Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa langit, bumi, berikut segala yang ada di dalamnya. Dialah Allah yang menakdirkan kita berkumpul. Tanpa takdir Allah tidak ada terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat, yang mengetahui apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu persis semua dosa dan aib kita dan tercatat. Tapi Allah masih menutup-nutupi sehingga orang lain tidak ada yang tahu kebusukan kita yang sesungguhnya, karena Allah menutupi. Dan dengan taufik Allah kita bisa berkumpul di sini. Allah yang melintaskan niat di hati kita untuk mencari ilmu. Allah juga yang memberikan semangat sehingga kita bisa bergerak berkumpul di sini. Allah yang memberikan ongkos, Allah yang menyelamatkan di perjalanan, Allah yang memberikan kesabaran bisa duduk begini. Semua nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Masya Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Keutamaan Ramadan sudah jelas, tidak ada tandingannya. Pahala dilipat gandakan. Jadi Ramadan itu nikmat besar. Allah memberikan shortcut, jalan pintas untuk jadi ahli takwa. Kalau Ramadan kita sukses, la'allakum tattaqun. Ini yang sangat mahal, menjadi ahli takwa. Ahli takwa itu artinya bahagia. Maksudnya Allah akan memberikan kebahagiaan. Ahli takwa itu akan dibimbing menghadapi hidupnya, sehingga urusan-urusan apapun akan oleh Allah ditolong. Tidak ada yang sulit bagi Allah memberikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jalan keluar apa saja. Masalah keuangan, kesehatan, masalah keluarga, anak, masalah bisnis. Ahli takwa selalu ada jalan keluar. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan ada kejutan-kejutan yang sangat tidak terpikirkan, tidak terbayangkan oleh kita. Banyak yang menurut kita sangat sulit, tidak mungkin. Tapi bagi ahli takwa, salah satu hadiahnya adalah bekal ada pertolongan yang tidak diduga-duga. Ahli takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Pokoknya sudah tidak usah ragulah dengan janji Allah di bulan Ramadan. Itu jaminan yang pasti. Masalah kita adalah bagaimana Ramadan ini sukses. Lihat pemanah. Pemanah baru sukses kalau apa?
Kalau jelas targetnya, walaupun punya busur, walaupun punya anak panah, kalau tidak jelas targetnya, pasti akan terbuang sia-sia dan jadi masalah. Kita belum tentu hidup 30 hari. Mungkin cuma dapat sehari Ramadan. Ada yang dapat sepekan terus meninggal. Tidak ada jaminan kita dapat 30 hari, benar? Makanya ketika azan berkumandang, tidak boleh kita sia-siakan detik demi detik. Apa yang paling top di bulan Ramadan? Sebetulnya amalan yang paling top di bulan Ramadan 3: sholat, Quran, sedekah. Tetapi kita coba sekarang bagaimana Ramadan lebih berbobot lagi bagi kita. Yang pertama, Ramadan adalah bulan tambah iman. Kalau sudah mengatakan iman, pasti ilmu. Karena nambahnya iman itu berbanding dengan tambahnya ilmu. Coba lihat hadisnya ya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakin bahwa ini adalah perintah Allah dan yang terbaik bagi kita, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, Allah hapuskan semua dosa-dosa yang lalu. Sahabat-sahabat tahu tidak? Yang membuat hidup kita menderita itu siapa? Cik jawab hadirin. Jangan sungkan ya. Yang membuat kita menderita siapa? Nah, makin berani ngaku. Kita setiap dosa maksiat yang kita perbuat, itu yang membuat kita sengsara tuh, gelisah, bertubi-tubi ditimpa berbagai kepahitan, kesempitan, masalah, nyesek, pusing, bingung. Itu semuanya diundang oleh dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu itu karena tanganmu sendiri. Jadi kalau kita ingin bahagia, kuncinya selain sekuat tenaga kita menjauhi maksiat, kita tobat. Ramadan ini bisa menghapuskan dosa. Habis tuh. Ini serius nih. Makanya kalau Ramadannya sukses, hidupnya bakal tenang. Jalan keluar, pertolongan yang tidak diduga-duga. Tapi ya iman. Makanya Ramadan adalah bulan meningkatkan iman. Bagaimana caranya? Tiada hari kecuali nambah ilmu. Jadi Ramadan ini sekarang ditarget nih oleh kita. Mau berapa jam dari 24 jam kita nyari ilmu. Sebab ibadah juga kalau tidak pakai ilmu bisa salah niat dan salah ibadahnya. Buka medsos, orang Indonesia ini katanya sekitar 5 jam sehari. Sekarang kita niatkan tidak buka medsos kecuali ilmu yang nambah iman. Setuju? Kalau tidak setuju tidak apa-apa. Disiplin, jangan buka yang tidak nambah iman. Dirancangkan, saya harus cari ilmu tauhid. Kita tidak kenal Allah, makanya susah. Selama Ramadan saya ingin kenal Allah. Cari kajian Asmaul Husna, kajian tauhid yang membuat kita yakin ada Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha kuasa atas segala-galanya, yang kekuasaannya sempurna,
yang maha baik, yang tidak pernah mengecewakan. Dia maha dekat, maha mengabulkan doa. Makin yakin ke Allah, makin nikmat hidup ini. Tidak ada bandingannya kebahagiaan dunia ini. Surga dunia itu adalah yakin ke Allah. Yakin yang berbuah patuh dan pasrah. Masalah hidup kita kan kurang yakin ke Allah. Kalau dirunut ya, apa sih persoalan sumber masalah dalam hidup kita? Apa? Kurang zikrullah. Kurang zikir, itu sumber masalahnya. Kenapa kurang zikir? Karena tidak kenal ke Allahnya. Ada tahu, kurang yakin. Kalau sudah yakin ke Allah, pasti sulit lupa kepada Allah. Jadi zikir itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan. Makin yakin kepada Allah, makin zikir terus. Nah, untuk yakin harus belajar. Maka pastikan Ramadan ini targetnya adalah mengenal Allah, asma wa sifat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dari mana belajarnya? Sebetulnya belajar mengenal Allah yang paling efektif dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran itu Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran. Belajar Ramadan ini target nambah yakin ke Allah. Kuncinya belajar tauhid, belajar ma'rifatullah. Dari mana? Dari para ulama yang bagus keyakinannya kepada Allah. Bagaimana taunya? Orang yang yakin kepada Allah cirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada khawatir, takut dengan dunia ini yang dan tidak sedih dengan dunia ini. Karena adem anteng yakin ada Allah. Kalau ada di medsos yang membahas tentang tauhid, prioritaskan. Tentang ma'rifatullah, dengar. Cirinya apa? Kalau orang yang yakin kepada Allah, kalau bicara itu meyakinkan. Kalau orang yang baru tahu kepada Allah, membuat kita tahu. Tapi kalau yang yakin, membuat kita yakin. Ada rasanya. Saudara pernah makan gado-gado? Itu ya gado-gado. Kalau bumbunya kentalnya enak, ngepas, ada manisnya dikit pakai gula merah. Di atasnya ada telur, ada kentang, plus nenas sedikit. Lalu ada juga sayur-sayuran hijaunya. Tidak pakai kol, karena kol bisa bikin asam urat. Lalu pakai emping, tahu emping? Ya, dan kerupuk udang. Emping dilihat aja ya, karena itu cuma bisa asam urat. Pakai bawang goreng kering. Kenapa, saudara? Begitu biasa aja. Kenapa? Ada rasanya tidak kira-kira? Karena yang menceritakannya seneng gado-gado. Coba ceritakan lagi yang barusan. Pasti nggak akan ada rasanya kalau tidak terbiasa. Benar? Nah, sama belajar tauhid. Ini prioritas nih. Ramadan target makin yakin ke Allah. Belajar, cari gurunya, datang ke majelis taklim, lihat di media sosial siapa yang bisa mengajarkan mengenal Allah. Beli bukunya, baca kitabnya, rasakan. Beda ibadahnya nanti kalau sudah makin yakin ke Allah. Luangkan waktu sejam, 2 jam untuk mengenal Allah.
Majelis kita juga ini harapannya nambah yakin ke Allah. Nah yang kedua apa? Ramadan ini bulan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran petunjuk dari Allah. Baca Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran Ramadan, usahakan bisa baca Quran. Cari gurunya, keluarkan tabungan, jual jaket apa aja untuk menggantikan ongkos orang yang ngajarin Quran. Ikut pelatihan, usahakan bisa. Ramadan 30 hari. Bagi yang sudah bisa baca Quran, hatamkan 30 juz, berarti one day one juz. Satu juz itu 10 lembar. Dibagi sholat 5 kali sehari, berarti satu sholat 2 lembar. Dibagi lagi, sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar, 1 juz sehari. Sebulan selesai 30 juz. Tapi kurang apa? Kurang paham. Ramadan ini khatam Quran dan terjemahnya. Karena Quran diturunkan untuk diamalkan. Kita tidak mungkin mengamalkan Quran kalau tidak paham. Kita ini orang Indonesia, tidak semua di antara kita paham bahasa Arab sebagaimana orang Arab memahami Al-Quran. Maka Ramadan ini baca Quran, baca terjemahnya, khatamkan. Beda hidup kita kalau sudah paham. Pastikan hadirin, khatam Quran dengan terjemahnya. Lebih mantap lagi, cari tafsirnya. Ada tuh di sini, banyak di internet. Usahakan khatam. Saya tidak mau membuat saudara tidak enak hati. Sebetulnya ingin untuk nanya siapa yang sudah khatam terjemah. Saya tidak enaknya jadi yang belum khatam jadi terdakwa, ya kan? Dan yang udah khatam nanti ngacung bisa jadi ujub. Oh, cuma saya, jadi rugi. Itulah sebabnya tidak berani nanya. Tapi dari aura, ya, ini aura perjuangan. Siap khatam Quran dengan terjemahnya? Insya Allah siap? Bismillah ya. Beneran ini? Sanggup tidak kira-kira? Kalau kita serius, Allah akan memudahkan. Lebih hebat lagi ada lagi bagi kita yang awam bahasa Arab. Sambil baca Quran, sambil ikut kursus belajar memahami Al-Quran, menerjemahkan Quran. Ini lihat nih, ini sudah 17 menit, 19 menit saya bicara. Kelihatan semua masih memperhatikan ya. Serius ini wajahnya tuh, fokus, khusyuk. Tahu kenapa? Karena ngerti ya, bahasanya dimengerti. Well, no, nih, aiwo, itu, coba saya, nih hauma. Kalau sekarang diganti pakai bahasa Cina atau bahasa Eskimo, pasti saudara stres ya kan? Hari A makan apa? Nggak akan tahan. Kalau kita ditolong Allah bisa paham Al-Quran, orang membaca Al-Quran seperti sekarang saudara mendengarkan saya, kira-kira nikmat tidak? Ini yang ceramah ini manusia biasa.
ilmunya sangat cetek, dosanya sangat banyak, ngomongnya juga sangat terbatas. Sudah bisa bikin anteng begini. Tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Makanya orang yang paham Al-Quran, kalau orang baca Quran dan mengerti, anteng, hadirin. Kenapa? Kita kalau taraweh cari imam yang bacaannya, suratnya ringkas. Karena nggak paham. Kalau paham, anteng. Ini salah seorang ulama besar di Saudi, beliau belajar dari seorang Indonesia, kagum. Kenapa? Pada waktu beliau taraweh, di depannya ini ada seorang pemuda Indonesia yang kuat sekali tarawehnya, tidak bergeming, tenang. Padahal kakinya cuma sebelah. Jadi sebelah saja begini. 1 juz, 2 juz, tenang saja. Salah satu hikmahnya karena paham. Kalau orang paham ya bisa menikmati. Harus jadi tekad. Ramadan ini ada ikhtiar kita memahami Al-Quran. Kursus di internet juga ada. Lebih bagus lagi ke yang ahlinya, supaya kita terbantu. Bisa, kalau ada orang baca Quran, kita bisa mengerti. Karena tidak bisa mengamalkan kalau kita tidak paham. Ramadan, bulan memahami dan sekuat tenaga mengamalkan. Dapat satu ayat, amalkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang jahil yang bicaranya nggak enak, jawab dengan perkataan yang menyelamatkan. Dah mulai sekarang amalkan tuh favorit ayat Ali Imran 134. Ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Amalkan. Oh, orang yang takwa itu orang yang menahan amarah. Amalkan. Tahan marah. Latih tidak mudah tersinggung, tidak mudah jengkel. Ada tersinggung normal, sakit hati normal, kecewa normal, perih normal, tapi tahan, jangan jadi marah. Kemarin juga kan ada yang viral yang lagi nahan marah ya. Hah? Ada enggak? Lihat tidak yang viral kemarin? Aduh, nggak gampang itu hadirin. Jam 11 lihat memberi masukan. Lewat itu coba dilihat masih juga. Jam 12 sengaja saya turun jam 12 supaya lewat tengah malam, masih juga. Gak enak. Tapi harus ditahan. Hadiahnya ya begitulah, besoknya tanpa diduga ada kejadian. Kita mah nggak nuntut apa-apa, hanya ingin tahu saja. Banyak pertolongan Allah kalau nahan marah. Saya kira bakal beda kalau viralnya itu saya lagi marah-marah, bener? Wah, bisa riweuh. Ada rumusnya. Kalau gelap, jangan pakai tongkat. Kalau gelap, pakai cahaya. Baru bisa kelihatan, ya kan? Coba ada ruang gelap, gebuk-gebuk pakai tongkat, ngecerit mertua, ya kan? Ramadan, bulan akrab dengan Al-Quran, baca, pahami, sekuat tenaga amalkan. Walaupun 1-2 ayat, amalkan aja. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Ramadan bebas dimaafkan. Tadi
kedatangan tamu seorang dosen dengan 2 mahasiswa. Semoga Allah memuliakan dosen dan 2 mahasiswa ini. Rupanya 2 mahasiswa itu takdirnya ke film di episode viral itu. Datang ke sini minta maaf. Tenang Kang, sebelum minta maaf sudah dimaafkan. Bukan sok keren, tapi Quran nyuruh begitu. Mau ngapain kita dendam-dendaman? Gak ada itu. Jadi waktu salaman-salaman Lebaran, udah bersih kita mah, gak ada sebel-sebelnya. Udah dimaafin, gak usah gitu wajahnya. Dan kalau kita memaafkan, jangan acting sok suci. Memang maafkan, sudah. Memang kita memaafkan orang itu bukan untuk dianggap soleh, bukan agar orang jadi kagum ke kita. Tidak. Kita memaafkan karena Allah nyuruh memaafkan. Selesai. Ayo, Ramadan, bulan membaca Quran, bulan memahami Al-Quran, makanya baca bulan mengamalkan Al-Quran. Seru hadirin. Contoh Al-Hujurat, ayat. Ustaz tolong bacakan Ustaz. Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Ini teknik kalau mau istirahat kayak gini ya. Silakan Ustaz, bacakan sepanjang mungkin. Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 11 dan 12. Dari 10. Dari 10. 10, 11, 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Saya terjemahkan dulu yang 10 ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Oleh karena itu wa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara 2 saudaramu kalau ada yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Amalkan. Nih saudara saya nih, oh itu tukang jualan saudara saya tuh, seiman, benar? Oh yang jualan duku saudara saya. Tadi yang buang angin saudara saya juga tuh, bukan musuh saya, asal dia beriman ke Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Beda rasanya ketika kita memperluas rasa saudara. Silakan. Oh saya belanja untuk menguntungkan saudara saya. Nggak rugi tuh beli durian kemahalan? Enggak.
Saudara saya juga perlu buat bayar kontrakan, buat nyekolahin anaknya. Tuh? Halo? Itu polisi yang jaga, saudara kita itu. Jaga lalu lintas, tukang parkir, saudara kita. Makin melihat orang beriman sebagai saudara, makin lunak hati kita. 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok, mengejek, karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Nah, stop ngejek siapapun. Stop, jangan ngejek. Hei wanita, jangan mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi yang diolok-olok, yang diejek itu lebih baik daripada yang ngejekmu. Stop, tidak ada lagi mengolok-olok saudara kita. Jangan kamu mencela dirimu sendiri, jangan mencela. Kalau kita mencela orang lain, orang mencela kita, jadi mencela diri. Dan jangan memanggil dengan gelar-gelar buruk. Alhamdulillah sudah tidak ada sekarang kecebong, kampret, karena sudah bersatu namanya. Saya nggak boleh nyebut kecepret ya, udah begitulah. Tidak ada lagi. Tidak boleh kita memanggil dengan gelaran buruk. Stop. Mulai sekarang berhenti mengolok-olok, berhenti mencela, berhenti mengejek, berhenti memanggil gelaran buruk. Ada 3 lagi. Silakan Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa suudzon. Nah, cari 1001 alasan baik sangka. WA enggak dibalas, mungkin sedang sibuk. Tapi dia contrengnya dua biru. Berarti dia sudah baca, mungkin sudah nulis, tapi lupa send. Gak mungkin dia lupa, dia kan daya ingatnya kuat. Mungkin sudah di-send, tetapi jaringan. Enggak, jaringannya dia tinggalnya di bawah antena kok. Mungkin sudah send, jaringan kuat, tapi kuotanya habis. Mustahil. Saya kan baru ngirim kuota. Mangga we kumaha akang. Sudahlah, dulu aja nggak ada HP, dunia baik-baik aja. Kenapa sekarang telat dikit ngambok, telat dikit gambar yang ada tanduknya 2 itu. Mau apa? Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Enak hati kita. Gimana kalau kita berbaik sangka ternyata dianya ngaco? Kalau dianya niat jelek ke kita, kita udah mengamalkan husnuzon, Allah akan melindungi kita. Nanti Allah akan buka kejelekan dia, atau Allah punya cara sendiri membuat kita selamat dari kejelekannya. Gak mungkin lah Allah menyia-nyiakan. Kita mau patuh, masa oleh Allah dibuat tergelincir kayak karena patuh. Azan terus sholat, wah kalau azan terus tutup nanti rezekinya berkurang. Enggak mungkin. Yang nyuruh sholat siapa? Allah. Yang ngebagikan rezeki siapa? Allah juga. Masa kita patuh ke Allah terus Allah jadi pelit ke kita? Enggak nyambung. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Wajah saya mah kurang cakep,
pasti nggak ada yang mau sama saya. Gak nyambung. Yang ciptakan wajah siapa? Jawab. Yang ngatur jodoh siapa? Masa gara-gara Allah menciptakan wajah kayak gini kemudian Allah nggak ngasih jodoh? Jadi jangan ragu-ragu mengamalkan. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada orang beriman. Wala tajassasu, jangan nyari-nyari aib, udah berhenti segala ditanyain, berhenti ingin tahu kekurangan orang, stop, nggak ada kerjaan, berhenti lihat HP orang. Bu, pada nikah belum sih? Jangan suka lihat-lihat HP suami. Kenapa? Karena tidak tahu passwordnya, ya kan? Iya, saya sudah coba jempol tangan semuanya, ya kan jempol kaki. Bu, ibu yang pernah buka HP suami, sesudah dibuka hati jadi tenang atau jadi makin galau? Jawab. Makin galau. Urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan. Udah, suami nggak usah ribet juga ingin tahu. Udah, kita sama-sama dewasa. Tahu yang baik yang buruk, ingatkan baik-baik, tidak usah mencari-cari. Kalau kita tidak mencari-cari, tapi kita dalam pandangan Allah harus tahu, kita bekal tahu, Allah yang ngasih tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Amalkan. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek, jangan memata-matai, jangan serba ingin tahu. Udah, kecuali jaksa, polisi, mungkin intel atau apalah yang memang tugasnya untuk menegakkan keadilan. Jaksa tidak boleh mengamalkan. Bagaimana saudara jaksa? Oh, maaf Pak Hakim, saya tidak boleh mencari tahu kesalahan orang lain. Saya malu ya nggak bisa, karena beliau harus menegakkan keadilan. Lanjut, dan jangan gibah, jangan menceritakan keburukan orang. Dapat ilmunya, amalkan, cep aja, diem. Ya. Satu, Ramadan bulan meningkatkan iman dengan banyak belajar dan diusahakan mengamalkannya. Yang kedua, bulan akrab dengan Al-Quran, baca Qurannya, baca terjemahnya, ikut kajian tafsir, dan sekuat tenaga amalkan. Nanti nambah tuh. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan perbaikan sholat. Jadi man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sholat. Ayo pelajari berbagai jenis sholat. Minimal Ramadan 40 rakaat ya, minimal. Berapa rakaat? Fardu 17 tambah taraweh, tahajud, qiyamul lail 11, udah berapa tuh? 28 ditambah sholat rawatib 12 atau 10, qobla subuh 2 rakaat, qobla duhur 4 rakaat atau 2 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Sesudah sahabat Rasul mendengar hadis tersebut, tidak ada satupun yang meninggalkannya sampai akhir hayat. Sesudah saudara mendengarkan ini, jangan tinggalkan rawatib sampai akhir hayat. Jamin nanti dapat balasan yang rumah di sorga. Tapilah kita malu kalau terus-terusan. Dah pokoknya bisa sholat banyak aja udah rezeki. Tambah duha yang syuruk. Barang siapa yang sholat jamaah bisa di masjid bagus. Bagaimana kalau tidak bisa ke masjid? Tidak ada, usahakan di rumah jamaah. Kalau ada uzur atau masjidnya tidak mungkin didatangi, jamaah dari subuh
sampai syuruk, digunakan untuk zikrullah, apakah baca Quran atau wirid atau belajar, pokoknya ingat ke Allah. Salat sunnah 2 rakaat, salat isyraq, itu hadiahnya seperti haji umroh sempurna. Bukan berarti sudah menggugurkan kewajiban haji, tetapi pahalanya itu saking hebatnya. Bisa duha di tengah, ya jam 9, jam 10-an itu 2-4 rakaat, atau di akhirnya antara jam 11-an bisa, silakan perbanyak sujud Ramadan ini. Makanya jaga wudhu terus. Ada kesempatan sholat hajat, ada kesempatan sholat untuk tobat. Aduh, astagfirullah, tadi ketemu mantan misal, ya. Kenapa ketawa deh? Astagfirullah, ambil wudhu, sholat. Pas buka HP, gak sengaja lihat, terus astagfirullah, sholat, tobat. Jangan merusak pahala saum kita dengan zina mata. Perbanyak sholat, coba tarawehnya, cari yang panjang bacaannya, supaya kita nebeng dapat pahala. Kalau niatnya kuat, tekadnya kuat, Allah memberikan kesabaran. Buka mushafnya, ikuti bacaan imam. Masya Allah. Apalagi bulan Ramadan ini, sedekah, bulan sedekah. Rasulullah SAW dermawan, tapi di bulan Ramadan seperti angin. Ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ayo, siapkan dari sekarang. Berapa anggaran? Jual tuh jaket yang gak dipakai, jual HP jadul ini, jual, kumpulkan. Buat apa? Bekal untuk sedekah. Ada seorang dosen di Mesir yang sengaja nyupir taksi untuk apa? Nambah bekal untuk sedekah di bulan Ramadan. Lihat barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dek, di rumah apa? Bersihkan, cuci. Lihat apa yang nggak kepake oleh kita, yang udah lama nggak kepake tapi manfaat, cuci. Bungkus yang rapi. Siap-siap pas Ramadan, baju, celana, sarung, sepatu, apa aja yang kira-kira membuat orang manfaat untuk kebaikan, kasihin. Daripada disimpan oleh kita tidak manfaat, lebih baik dipakai oleh orang lain untuk kebaikan. Wah, ini sayang. Itu setan yang menipu kita supaya jadi pelit. Ini masih bagus nih, ini rendahnya udah nggak ada lagi, ini kenangan ini, nggak jadi sedekahnya. Jangan kebanyakan mikir, jebet saja hadirin. Pokoknya kebanyakan mikir jatuhnya nggak jadi tuh. Keluarkan, nanti gimana kalau ini dikeluarin, nanti ada lagi. Dulu juga kita dikasih oleh Allah, sekarang Allah melihat kita ngasihin ke orang. Emang kaki kita berapa? Sepasang kan? Memang suka sayang terutama yang pemberian orang itu harus sekuat tenaga ya, kalau bisa orang yang ngasihnya tidak terluka. Tetapi kalau sudah banyak dan tidak kepake daripada mubazir, gunakan, sedekahkan. Saya tidak ada nih baju sarung yang sedekahkan. Bisa sedekah, bisa tekadkan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah, senyum yang tulus untuk saudaramu adalah sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apa kamu sedekah tahu? Serius. Ini serius nih. Ini bibir
Dipakai senyum bisa, dipakai cemberut bisa. Saudara tahu senyum itu perlu berapa tenaga, berapa otot yang bergerak? Kata Chef Google, senyum itu 26 otot yang bergerak. Cemberut 62. Makanya yang cemberut tuh kelelahan otot. Senyum tuh sedekah, hadirin. Para sahabat Rasulullah SAW melihat Rasulullah itu selalu senyum. Tidak ada orang yang lebih murah senyum, lebih banyak senyumnya dibanding Rasulullah SAW. Beliau itu wajahnya tuh cerah, senyumannya indah, kata-katanya baik, dan itu bernilai sedekah semuanya. Kenapa tidak Ramadan wajah kita emang disetelnya kayak jatahnya kayak gini? Tapi kalau pakai senyum beda. Jika tuh saya ngajarin senyum tadi praktekan ya. Sedekah tuh ke saya, hadirin. Saya hitung berapa detik nih kekuatannya. Sayang, bibir ngaplek, nganggur, nggak jelas. Kenapa? Kenapa? Han? Apa tidak bisa 1 bulan kita latih bersedekah dengan wajah cerah, dengan senyuman yang tulus? Kan senyum tuh macam-macam ya. Ada senyuman tepos, tebar pesona. Ya itu centil. Ada senyum hangsir namanya ya. Tuh naon ya. Memang seperti senyum tapi bawa hangsir. Astagfirullah. Ada senyum sinis. Gimana saya juga nggak hafal. Ya itulah banyak di sinetron katanya. Senyum kita. Ada juga senyum derita ya. Dia tersenyum. Pahit benar hidupku. Bukan begitu, bagi kita senyum itu niatnya ibadah, membahagiakan orang lain. Udah sering dicontohkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa, Dek? Saya sedang senyum. Senyum tidak kira-kira? Apa kabar? Ibu, apa kabar? Sedang apa, Nak? Ibu pasti udah tahu. Sedang perlu uang ya kan? Kenapa kita enggak lakukan dengan niat sedekah? Dan maaf ya, ini tolong dicamkan. Akhlak yang paling asli itu adalah kepada orang terdekat dengan kita. Banyak yang senyum ke klien karena kerjaan, tapi ke istrinya tidak senyum, ke suaminya tidak senyum, ke orang lain ramah, ke keluarganya tidak ramah, ke anak orang sopan, tapi ke anak sendiri ketus. Hati-hati nih, latihan berakhlak yang asli itu di rumah kepada orang terdekat. Ayo, kalau di luar mah acting lah. Kalau tidak hati-hati. Tapi kalau di rumah sudah bagus, keluar insya Allah bagus. Kalau di luar dibagus-bagus, ke rumah tidak bagus, acting tuh kebaikannya tuh. Yang paling berhak mendapatkan yang terbaik itu orang-orang terdekat. Orang tua, pendamping hidup, keluarga, siapa di rumah yang dekat. Nah, kalau punya khodimat, mereka berhak mendapatkan akhlak terbaik. Anas bin Malik itu 10 tahun mendampingi Rasulullah, tidak pernah mendapatkan jangan ini, kamu begitu, tidak ada. Perkataan Rasul mulus, bagus semuanya. Tuh kan udah hilang senyumannya. Naik. Masa harus di remote? Enak tidak? Coba rasa-rasakan. Bahkan marah juga sambil senyum. Apa kabar? Susah. Tapi serius hadirin. Dulu waktu ayah saya masih hidup, ayah saya seorang tentara.
tinggal di KPAD Geger Kalong. Ada nih seorang perwira menengah, letnan kolonel tuh. Saya suka lihat kalau pergi ke kantor tuh, beliau mau ke kendaraan itu selalu senyum, senyum saja. Sampai sekarang aja tidak bisa hilang di mata ini senyuman beliau. Pengalaman waktu SMA, ada guru bahasa Indonesia, semoga Allah memuliakan beliau. Tidak bisa lupa ini sampai sekarang. Karena beliau tuh senyum beneran. Loncengnya aja udah bikin bahagia, asik. Ketika masuk penampilannya rapi, ganteng lagi. Agak mirip James Bond lah, ada James Bond daerah Sunda lah gitu ya. Harum, seger, senyum, bahasanya tuh baik. Ini sungguh tidak pernah bisa lupa dari pandangan ini. Dan senang aja membayangkannya. Waktu latihan menwa, ini saya membuka memori. Dulu pernah ikut latihan resimen mahasiswa. Ya begitulah latihan. Yang gaya banyak, yang mirip Rembo, Cap 2 Cula ada. Tapi ada satu pelatih ini yang ketika dipilih pelatih favorit, beliau yang terpilih. Tidak banyak gaya, tidak segala dipakai, biasa saja. Tapi ramah, senyum, sopan, dan tidak bisa hilang dari memori ini. Dari sekian banyak orang, ternyata yang paling indah dikenang adalah yang wajahnya banyak senyumannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang paling banyak senyumnya. Amalkan, hadirin. Kalau kita mengamalkan sunnah, jangan hanya fokus kepada ibadah mahdoh, tapi kepada akhlak. Ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu dari hilm dan al-anah. Dengar ceramah tadi pagi? Amalkan ini. Hilm itu kemampuan menahan amarah. Al-anah itu adalah tidak tergesa-gesa, tidak gerasa gerusu, tidak terburu-buru. Dalam hal apapun, selalu penuh pertimbangan. Dipertimbangkan. Kalau mau bicara, tidak langsung ngejawab. Kalau WA ada yang nggak enak, oh kamu juga. Kalau ada yang nyebut, heh monyet kamu, pertimbangkan. Jawaban apa nih? Ini al-anah ini. Pertama hilm, jangan dulu sakit hati, tahan emosi. Ini amalan yang dicintai Allah. Dan yang kedua, jangan tergesa-gesa. Gimana kalau ada orang yang menyebut monyet ke kita? Kita tinggal ingat-ingat, saya monyet bukan. Sesudah saya pikir saya bukan monyet. Jadi jawabannya bagaimana? Bukan. Monyet kamu. Oh, bukan Kang. Bukan. Coba kalau yang tergesa-gesa gimana? Monyet anjing. Oh. Maaf ya, kata-kata yang tidak baik. Jadi Ramadan bulan sedekah, pakai untuk berbuka, usahakan. Gimana saya pengen ngasih pahala berbuka. Gini tekniknya, kalau berdua kita punya makanan, ini punya makanan, kasihkan, set. Jadi kita dapat pahala. Lalu yang dia bagaimana? Ya mudah-mudahan dia sadar dikasihin. Daripada kita makan kue punya kita, mendingan kita makan pemberian orang supaya beliau dapat pahala. Jelas tidak? Kalau kita makan kue sendiri, ya cuman makan sendiri. Tapi kalau kita memakan pemberian orang, berarti kita berpeluang beliau dapat pahala. Ini juga kebaikan.
Usahakan. Ini saya punya kacamata 2, misal 1 beli sendiri. Ini kacamata pemberian, mana yang saya pakai? Yang pemberian. Kenapa? Supaya yang ngasihnya dapat pahala. Kalau kita pakai kacamata sendiri, ya pahalanya kuranglah sedekahnya buat orang lain. Kita punya sarung, terus ada sarung pemberian. Mana yang kita pakai? Sarung pemberian, supaya beliau dapat pahalanya. Gitulah bagian dari sedekah. Termasuk kata-kata yang baik adalah sedekah. Ramadan ini, kalau kurang sedekahnya, tambah dengan falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi Ramadan ini udah amalkan 5S sebagai sedekah. Senyum, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Niatkan sedekah. Lihat orang senyum, sapa yang baik. Semoga Allah lunasi hutangnya. Siapa yang punya hutang? Jadi masalah. Ketemu teman, semoga dapat jodoh, langsung marah istrinya. Enak aja, saya kan istrinya. Jangan sembarang ngomong. Niat baik juga harus benar, dipertimbangkan, ya. Sedekah apa lagi? Gosek WC masjid. Kita sering pakai, kita buang air kecil, kadang air besar, kita pakai wudhu, kadang ikut mandi, nggak pernah gosek WC. Nggak ada cerita gosek WC-nya. Allah yang tahu, nggak usah diposting. Ya, yang penting ikhlas melakukan apapun. Tidak ada yang tahu selain Engkau ya Allah ya. Sambil diposting. Nggak perlulah Ramadan kurangi posting-posting yang tidak punya nilai sedekah. Apalagi posting makanan enak. Berapa banyak yang tidak punya makanan, kita posting makanan enak, bikin orang makin kelaparan. Kalau saudara punya motor baru, nggak usah diposting. Berapa banyak yang tidak punya motor, benar? Kalau punya pendamping hidup, jangan selalu gandeng-gandengan gitu diposting. Ada yang belum punya gandengan, jadi perih. Halo? Ini serius. Tidak usah semua diposting kemesraan. Udah, saudara saja yang mesra, posting kemesraan, bisa acting supaya dilihat followers, tapi aslinya ngambek. Tadi kurang miring, jadi postingannya jelek. Dunia acting. Hati-hati loh hadirin. Udah di masa pegang-pegang selesai diposting, lu nggak bener, kurang miring, jadi wajahnya kurang cakep, ngambek, nggak asli. Nggak perlulah gitu-gituan ya. Tuhan kita kan Allah, bukan followers. Follower likes juga nggak ada artinya apa-apa kalau kita nggak diridhoi Allah. Setuju? Ayo pungut sampah, bantu orang. Ada yang lagi mogok motornya, bantu dorong. Ada orang kehabisan bensin, kita punya bensin, sedot, kasihkan. Masya Allah itu. Ada tunanetra mau nyebrang, seberangkan, kalau perlu antarkan. Allah yang melihat. Inilah bagian dari sedekah kita. Semua kebaikan yang ikhlas bisa bernilai sedekah. Ramadan, bulan sedekah dengan apapun sumber daya yang kita miliki. Bisa ngaji, ajarkan yang lain ngaji. Bisa pijet, pijet. Pokoknya mah tiada detik kecuali bersedekah. Setuju? Terima kasih karena sudah disepakati. Alhamdulillah sudah setuju semuanya. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita.
Hari berganti hari, sesungguhnya semakin dekat dengan ajal menjemput kita. Allah sudah menetapkan kapan hidup kita akan berakhir. Allah merahasiakannya agar kita bersungguh-sungguh menggunakan setiap waktu. Tidak semua orang akan meninggal di usia tua, tidak sedikit di usia muda, paruh baya, bila saatnya tiba, pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita pun tidak tahu berapa lama lagi umur kita yang tersisa. Mungkin masih berpuluh tahun, mungkin tinggal beberapa tahun lagi kita melihat dunia ini. Mungkin ada di antara kita Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam hidupnya. Atau mungkin ada di antara kita yang di awal Ramadan sudah dijemput. Kita harus siap, hadirin. Bila saatnya tiba, kita tidak bisa lari, walaupun sekejap. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Bila saat kematian kita tiba, mungkin di jalan, mungkin di rumah sakit, kita akan mendatangi tempat kita dicabut nyawa. Kita akan meninggal pada waktu yang tepat sudah ditetapkan. Mudah-mudahan saat ajal datang kita benar-benar sudah siap. Sudah diampuni semua dosa, sudah dihapus aib-aib. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa, orang tua sudah benar-benar memaafkan kita dan ridho kepada kita. Orang-orang yang kita zalimi juga sudah memaafkan. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa, bekal kita sudah cukup. Kenanglah hadirin, ada saatnya tiba, malaikat maut mencabut nyawa kita. Tidak ada yang bisa menolaknya. Semoga Allah yang menguasai akhir hayat kita mengizinkan akhir hidup ini husnul khotimah. Kenanglah saat kita sudah terbaring menjadi mayat, kita jarang membayangkan, kita terbujur kaku. Kalau kita sudah mati, berarti kesempatan beramal kita sudah berakhir. Kening tidak akan lagi bisa sujud, tidak ada lagi sujud. Nikmatnya tahajud tidak akan ada lagi. Nikmatnya berlama-lama sujud sudah tidak lagi. Mata terpejam, tidak akan lagi bisa menikmati Al-Quran. Mulut terkatup, tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Tidak ada lagi nikmatnya munajat. Tangan tidak lagi bisa bersedekah, menolong orang, membelai anak, cucu. Kaki sudah kaku, tidak lagi bisa ke masjid seperti sekarang ini. Sudah berakhir. Mudah-mudahan yang mengurus jasad kita orang-orang yang berilmu, yang punya hati penuh kasih sayang. Semoga kita diurus dengan baik, jenazah kita dibungkus dengan benar. Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan kita. Kenanglah ketika kita diusung ke pekuburan, kita sering melihat orang dikubur. Akan datang suatu saat kita yang dikubur, dimasukkan ke liang lahat, tidak ada yang dibawa. Harta dunia yang mati-matian siang malam kita cari, tidak ada yang ikut.
ketika mulai dimiringkan ke kiblat, ditutup papan, sendiri kita di sana. Tanah mulai menimbun diri kita, gelap sendiri. Lalu orang-orang pun akan meninggalkan kuburan kita satu persatu, termasuk orang-orang yang sangat kita cintai. Tidak akan berlama-lama di atas kuburan kita. Sesudah orang-orang pulang, mulailah perhitungan dimulai. Ya Allah, semua amal-amal kita akan kembali kepada kita. Mana kira-kira amal yang bisa menyelamatkan kita? Sholat tidak pernah khusyuk, sedekah sangat sedikit, kebaikan kita jarang ikhlas, orang tua banyak terluka hatinya, maksiat kita mulut seperti pisau yang sering mengiris hati orang lain, mata berzina siang dan malam. Mana kira-kira amalan yang menemani kita di kubur? Astagfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alaihi wasallam. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, ya mannan badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, tolonglah kami ya Karim, berikan kesempatan tobat sebelum ajal datang. Cabutlah nyawa kami husnul khotimah ya Allah. Jadikan kubur kami kubur yang lapang ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Muliakan ya Allah fid dunya wal akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga yang penuh berkah, rumah tangga sakinah, pendamping ibu hidup yang menjadi jalan penguat iman dan amal kami. Titipkan keturunan yang soleh-solehah. Selamatkan keturunan kami dari kedurhakaan, dari kehinaan di dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah, jalan ilmu darimu untuk kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah berbuat buruk kepada kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, sengaja ataupun tidak sengaja. Ampuni dan sayangi hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa menolongnya ya Karim. Teguhkan imannya ya Allah.
Sempurnakan keyakinannya padamu. Turunkan ketenangan dalam segala keadaan. Bersihkan dari segala dosa dan aibnya ya Allah. Jadikan setiap yang wafat Engkau jamu menjadi syuhada. Gantikan setiap kehilangan dengan yang lebih baik. Cukupi segala keperluannya ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa ya Karim. Hanya Engkau yang menggenggam segala pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tolong ya Allah menangkan atas kaum zalimin. Kaum zalimin seluruhnya ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Jadikan setiap rencana buruk mereka menimpa diri mereka sendiri. Ya Allah, bebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan kaum zalimin. Mudah bagimu ya Allah. Mudah bagimu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Karim, berikan kekuatan iman yang masih lemah iman. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya ya Allah. Berikan keturunan yang mendambakannya ya Allah. Berikan rizki hanya yang halal berkah. Lepaskan dari lilitan hutang piutang. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Berikan kami kesehatan. Berikan kesempurnaan kami bisa menjalani Ramadan ini. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Berikan kepada kami amal-amal yang Engkau cintai. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Jangan biarkan kami sakit di bulan Ramadan ini ya Arhamar Rahimin. Ya Rob, jadikan Ramadan ini benar-benar membuat Engkau ridho kepada kami. Rabbana taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin, maaf terlalu malam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama pribadi Pesantren Darut Tauhid, mohon maaf kepada seluruhnya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga inilah yang mengantarkan kita bisa berkumpul di surga. Sukses itu masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.